Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa selawat serta salam kita curahkan kehadap Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Garis-garis Istimewa dalam Segitiga. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Putri Dewi Anggreni dengan NIM 14014214666 sebagai moderator. Pemateri kedua ada Cynthia Asti Haliza dengan NIM 140142143. Yang ketiga ada Cynthia Berliana Pardede dengan NIM 140142144. Yang keempat ada Amirah Fahrian Nasihah dengan NIM 140142147. Yang terakhir ada Anindi Putri Safira Wulandari dengan NIM 140141468. Ini adalah peta konsep yang kami akan bahas untuk presentasi pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian segitiga, yang kedua ada garis-garis istimewa pada segitiga, dan yang ketiga yaitu contoh soal matematika garis istimewa pada segitiga. Oke, untuk penjelasan atau pemateri pertama kepada Mbak Cynthia Asti Haliza, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian segitiga. Pengertian segitiga ini merupakan keberadaan titik yang tidak segaris atau tidak kolinier, yang dihubungkan melalui garis K, L, M, tergambar seperti gambar di bawah ini. Apabila pada gambar di atas, kita membatasi dengan mengambil luas jari AB, AC, dan BC, kita akan menemukan gabungan dari 3 segmen atau ruas garis yang titik-titiknya tidak kolinier. Gabungan dari 3 segmen atau ruas garis yang titik-titiknya tidak kolinier disebut segitiga. Sedangkan pertemuan ujung-ujung ruas garis disebut titik sudut. Pada gambar di atas, A, B, dan C merupakan titik-titik sudut dari segitiga ABC. Segitiga ABC dapat kita tuliskan dengan simbol. Tiap ruas garis yang membentuk segitiga disebut sisi. Pada gambar di atas, ruas garis AB, AC, dan BC adalah sisi-sisi dari segitiga ABC. Materi selanjutnya yaitu mengenai garis-garis istimewa pada segitiga. Pada segitiga terdapat beberapa jenis garis istimewa segitiga. Garis istimewa segitiga merupakan garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut atau satu sisi dengan sisi di hadapannya berdasarkan aturan tertentu. Secara sederhana, garis istimewa segitiga ialah garis lurus yang membagi segitiga tersebut berdasarkan aturan tertentu. Pada segitiga terdapat 4 garis istimewa, yaitu garis berat, garis bagi, garis tinggi, dan garis semu. Kemudian yang pertama, garis berat segitiga. Garis berat pada suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari suatu titik segitiga ke pertengahan sisi di depannya. Ilustrasi garis berat sebagai berikut. Titik D merupakan pertengahan dari AB. AD sama dengan DB. Jika garis dari titik C ditarik ke titik D, maka CD adalah garis berat pada segitiga ABC. Karena segitiga memiliki 3 sudut, maka terdapat 3 garis berat dalam sebuah segitiga. Ketiga garis berat ini berpotongan di satu titik yang disebut sebagai titik berat atau centroid. Selanjutnya, pandang segitiga ABC berikut dengan AD, CF, dan BE garis berat.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, menurut dalil Stewart, dapat dicari panjang garis berat sebagai berikut. AD kuadrat dikali BC sama dengan AB kuadrat dikali CD ditambah AC kuadrat dikali BD dikurang BD dikali DC dikali BC. Sama dengan AB kuadrat dikali 1/2 dikali BC ditambah AC kuadrat dikali 1/2 dikali BC dikurang 1/2 dikali BC dikali 1/2 dikali BC dikali BC. AD kuadrat sama dengan 1/2 dikali AB kuadrat ditambah 1/2 dikali AC kuadrat dikurang 1/4 dikali BC kuadrat. Dengan cara yang sama diperoleh panjang garis berat yang lain, yaitu BE kuadrat sama dengan 1/2 dikali AB kuadrat ditambah 1/2 dikali BC kuadrat dikurang 1/4 dikali AC kuadrat. CF kuadrat sama dengan 1/2 dikali AC kuadrat ditambah 1/2 dikali BC kuadrat dikurang 1/4 dikali AB kuadrat. Yang kedua, garis bagi segitiga. Garis bagi pada suatu segitiga adalah garis yang membagi suatu sudut pada segitiga menjadi dua bagian sudut yang besarnya sama. Berdasarkan ketentuan ini, terdapat 3 garis bagi sudut suatu segitiga. Garis bagi sudut segitiga berpotongan di satu titik yang disebut insenter segitiga. Garis bagi dibedakan atas garis bagi dalam dan garis bagi luar. Selanjutnya, poin A berkenaan dengan garis bagi dalam. Garis CD adalah garis bagi sudut ACB atau sudut ACD sama dengan sudut BCD. Kemudian dari titik A ditarik sebuah garis sejajar CD yang memotong perpanjangan garis BC di E. Panjang garis bagi dalam sanggup diketahui dengan memakai perhitungan rumus AD per B sama dengan C per A ditambah B. DB per A sama dengan C per A ditambah B. DC kuadrat sama dengan AB dikurang AD dikali DB. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Amirah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi presentasi ini. B. Berkenaan dengan garis bagi luar, sisi BC dan AB masing-masing diperpanjang sampai E dan D. Melalui titik D, garis ke C, sehingga garis CD membagi sudut ACE menjadi 2 bagian sama besar. Garis CD disebut garis bagi luar. Selanjutnya, dari titik A, tarik garis ke sisi BC yang sejajar CD. Panjang garis bagi luar sanggup diketahui dengan memakai perhitungan rumus C1 sama dengan BC per B min A, C2 sama dengan AC per B min A, CD kuadrat sama dengan C1 dikali C2 min AB. Selanjutnya yaitu garis tinggi segitiga. Garis tinggi pada suatu segitiga ialah garis yang ditarik dari satu titik secara tegak lurus ke sisi di depannya atau perpanjangan sisi di depannya. Ilustrasi garis tinggi sebagai berikut. Karena segitiga memiliki 3 titik sudut yang dapat dianggap sebagai puncak, maka garis tinggi segitiga ada 3 buah. Garis-garis tinggi suatu segitiga berpotongan di satu titik yang disebut sebagai orthoxanter. Pattinson 2010 42-43. Panjang garis tinggi dapat kita ketahui dengan cara menghitung luas segitiganya terlebih dahulu. Yang keempat yaitu garis sumbu segitiga. Garis sumbu suatu segitiga ialah garis yang tegak lurus pada pertengahan garis atau sisi itu. Perhatikan gambar di bawah ini. Garis sumbu ditandai dengan garis yang berwarna biru. Ketiga garis sumbu berpotongan di satu titik, yakni di titik O yang merupakan titik pusat lingkaran luar segitiga. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Safira. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang contoh soal matematika garis istimewa pada segitiga. Soal yang pertama yaitu hitunglah panjang bagi pada segitiga berikut.
Langkah penyelesaiannya yakni garis beki adalah garis berat dari segitiga ABC, sehingga berlaku beki kuadrat sama dengan setengah BC kuadrat ditambah setengah AB kuadrat dikurangi seperempat CA kuadrat. Beki kuadrat sama dengan setengah dikali 12 kuadrat ditambah setengah dikali 8 kuadrat dikurangi seperempat dikali 4 kuadrat. Sehingga beki kuadrat sama dengan 72 ditambah 32 dikurangi 4. Beki kuadrat sama dengan 100, sehingga diketahui beki sama dengan akar dari 100 yaitu 10. Selanjutnya ialah soal nomor 2. Perhatikan gambar segitiga PQR yang ada di bawah ini. Pada segitiga tersebut, panjang PQ ialah 24 cm, panjang QR ialah 20 cm, dan panjang PS ialah 16 cm. Maka berapakah panjang RT? Langkah penyelesaiannya yaitu, dari segitiga tersebut diketahui bahwa luas segitiga PQ sama dengan luas segitiga QR. Maka cara menghitungnya adalah setengah dikali PQ dikali PS sama dengan setengah dikali QR dikali RT. Setengah dikali 24 dikali 16 sama dengan setengah dikali 20 dikali RT. 24 dikali 16 sama dengan 20 dikali RT. 24 dikali 16 menghasilkan 384, sedangkan 20 dikali RT sama dengan 20 RT. Sehingga RT sama dengan 384 dibagi 20. Sehingga diketahui panjang RT sama dengan 19,2 cm. Sekian penjelasan dari saya. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari pembahasan PowerPoint pada hari ini yaitu, berdasarkan pembahasan makalah ini, dapat kami simpulkan bahwa salah satu kajian pada geometri datar adalah segitiga. Banyak kajian khusus mengenai segitiga, di antaranya ada garis bagi, garis tinggi, garis berat, dan garis semu. Garis bagi yaitu garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dan membagi sudut tersebut menjadi dua bagian sama besar. Garis tinggi yaitu garis yang ditarik dari titik sudut dan tegak lurus sisi hadapannya. Garis berat yaitu garis yang ditarik dari titik sudut ke pertengahan sisi di hadapannya. Dan garis sumbu yaitu suatu segitiga adalah garis yang tegak lurus pada pertengahan garis atau sisi itu. Ini adalah daftar pusaka yang kelompok kami gunakan untuk menyusun makalah. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi dan presentasi kami kali ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.